Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Indra Rukmana dengan NIM 1124040. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Ethereum. Nah, tujuan kita mempelajari Ethereum ini ada beberapa. Yang pertama itu menjelaskan Ethereum dan konsepnya. Yang kedua, install Gate dan Ganache di komputer kita. Yang ketiga, gunakan MetaMask dan hubungkan dengan Ganache. Yang kelima, install dan gunakan Miss Wallet. Oke, untuk penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan di berikutnya. Oke, kita lanjut pada materi yaitu Ethereum dan konsep-konsepnya. Ethereum adalah sebagai platform komputasi terdesentralisasi yang memfasilitasi eksekusi smart contract. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara otonom tanpa risiko waktu terhenti atau downtime, manipulasi atau interferensi dari otoritas pihak ketiga. Sebagai tulang punggung ekonomi digitalnya, platform ini mengandalkan mata uang kripto asli yang dikenal sebagai Ether. Struktur fungsionalnya itu mencakup tiga komponen utama. Yang pertama itu smart contract, currency issuance, dan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Nah, smart contract itu merupakan kode komputer yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian atau perintah ketika kondisi tertentu terpenuhi. Sementara currency issuance yaitu protokol yang mengatur bagaimana Ether diciptakan dan didistribusikan melalui mekanisme konsensus jaringan, memastikan pasokan aset digital tetap transparan. DAO yaitu Decentralized Autonomous Organization, yaitu sebuah bentuk organisasi baru di mana aturan mainnya ditulis dalam kode. Keputusan diambil melalui pemungutan suara oleh pemegang token, sehingga tidak ada direktur atau pemimpin tunggal yang mengendalikan organisasi secara mutlak. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan mengenai fitur unggulan. Nah, ada beberapa fitur unggulan pada eh, Ethereum ini. Yang pertama itu ada security atau keamanan, yaitu melalui algoritma kriptografi yang sangat kuat. Setiap transaksi yang masuk ke dalam blockchain Ethereum bersifat itu immutable atau tidak dapat diubah. Keamanan ini memastikan bahwa aset dan data pengguna terlindungi dari upaya peretasan massal yang biasa mengincar titik kegagalan tunggal pada sistem terpusat. Lalu ada dukungan komunitas atau community support, yaitu Ethereum memiliki ekosistem pengembang terbesar di dunia blockchain. Dukungan ini sangat penting karena memastikan adanya pembaruan berkelanjutan, perbaikan bug, dan inovasi fitur baru yang membuat teknologi ini tetap relevan dan stabil dalam jangka panjang. Lalu ada ramah korporasi atau corporate friendly, yaitu banyak perusahaan besar menggunakan infrastruktur Ethereum untuk membangun jaringan blockchain privat atau solusi logistik mereka. Arsitekturnya sangat fleksibel, memungkinkan integrasi dengan sistem perusahaan yang sudah ada guna meningkatkan transparansi operasional. Lalu ada penerbitan aset atau asset issuance. Nah, fitur ini memungkinkan siapa saja untuk meluncurkan aset digital mereka sendiri di atas jaringan Ethereum, seperti token untuk proyek baru atau karya seni digital untuk yang unik yang dikenal sebagai NFT. Nah, lalu ada kecepatan dan efisiensi yaitu fast. Meskipun jaringan sering mengalami kepadatan, pengembangan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pemrosesan transaksi terjadi dalam waktu yang singkat, jauh lebih cepat dibandingkan transfer antar bank internasional konvensional yang bisa memakan waktu berhari-hari. Lalu ada tanpa sensor atau uncensored. Karena tidak memiliki oleh satu negara atau perusahaan tertentu, layanan di atas Ethereum bersifat netral. Siapapun dimanapun dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan atau aplikasi di dalamnya tanpa risiko diblokir atau dibatasi secara sepihak. Lanjut, kita akan menjelaskan mengenai gas di Ethereum. Gas adalah blok fundamental dari ekosistem Ethereum yang dibayarkan untuk setiap operasi yang dilakukan pada blockchain Ethereum. Secara teknis, gas hadir sebagai unit standar untuk mengukur besarnya upaya komputasi yang dikeluarkan oleh jaringan.
Tanpa adanya sistem gas ini, jaringan tidak akan memiliki parameter untuk mengalokasikan sumber daya secara adil kepada setiap pengguna yang ingin melakukan aktivasi di dalam blockchain. Gas adalah bahan bakar kripto untuk Ethereum yang dapat dianggap sebagai biaya transaksi yang harus dibayarkan. Ketika satu pihak mengirimkan Ether kepada pihak lainnya, analogi stasiun pengisian bahan bakar digunakan untuk menggambarkan bahwa setiap perpindahan nilai memerlukan biaya operasional. Biaya ini dibayarkan oleh pengirim untuk memberikan kompensasi kepada para validator yang telah menyediakan daya komputasi mereka untuk mengamankan transaksi tersebut. Selanjutnya itu ada gambar eh, visualisasi yang menunjukkan hubungan antara jaringan blockchain dan bahan bakar. Nah, dan kontrak pintar smart contract. Proses eksekusi instruksi di dalam blockchain memerlukan konsumsi gas secara langsung. Setiap kali kode di dalam kontrak pintar dijalankan, sistem akan menarik sejumlah unit gas dari alokasi yang telah disediakan oleh pengguna. Semakin kompleks logika atau perintah yang ada di dalam kontrak tersebut, maka semakin besar pula jumlah bahan bakar atau gas yang dikonsumsi untuk memastikan instruksi selesai diproses oleh ribuan node di dalam jaringan. Mekanisme transaksi dalam jaringan Ethereum itu melibatkan dua komponen utama, yaitu gas dan juga gas price dan limit gas. Nah, gas price itu merupakan harga yang bersedia dibayar oleh pengguna untuk setiap unit gas. Sedangkan gas limit adalah jumlah maksimum gas yang dialokasikan untuk menyelesaikan suatu transaksi tertentu. Keduanya bekerja sama untuk menentukan total biaya komputasi yang dibutuhkan agar transaksi dapat diproses oleh jaringan. Biaya total sebuah transaksi dihitung dengan rumus gas limit dikalikan dengan gas price. Dalam ilustrasi fungsi DOMAT, setiap operasi komputasi memiliki biaya spesifik. Operasi add sebesar 3 gas, subtract sebesar 5 gas, dan multiply sebesar 5 gas, dan EQ sebesar 3 gas. Total kebutuhan gas untuk menjalankan seluruh fungsi tersebut adalah 14 gas. Sehingga pengguna harus memastikan pengaturan gas limit mereka mencukupi jumlah tersebut agar fungsi dapat dieksekusi oleh jaringan. Nah, berikut ini adalah sebuah gambar transaksi gas. Nah, di mana sebuah transaksi akan mengalami kegagalan dengan status file apabila jumlah gas yang disediakan tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh operasi komputasi. Gas ini menunjukkan contoh rincian transaksi di mana di mana sistem memberikan peringatan out of gas sebagai penyebab kegagalan. Ketika kondisi ini terjadi, mesin virtual Ethereum menghentikan proses eksekusi karena sumber daya yang dialokasikan melalui gas limit telah habis sebelum tugas selesai dikerjakan. Kita lanjut pada materi Ether. Nah, Ether adalah elemen mendasar yang diperlukan untuk mengoperasikan platform Ethereum. Oleh karena itu, Ether bukan sekedar aset untuk investasi, melainkan komponen teknis yang wajib ada agar jaringan Ethereum bisa berfungsi. Dalam hal ini, Ethereum diibaratkan sebagai mesin canggih, dan Ether adalah bahan bakar gas. Tanpa bahan bakar ini, roda gigi atau aplikasi di dalam Ethereum tidak akan bisa berputar atau bekerja. Selain itu, Ether juga merupakan sebuah insentif yang dibayarkan oleh pengguna platform untuk menjalankan operasi yang diminta. Maksudnya, setiap kali kita ingin mengirimkan saldo atau menjalankan aplikasi smart contract, kita harus membayar eh, biaya biaya atau disebut gas fee dalam bentuk Ether. Uang ini diberikan kepada penjaga jaringan atau validator sebagai hadiah atau insentif agar kerja keras komputer mereka dalam memproses permintaan. Nah, selain itu, sistem ini memastikan bahwa para pengembang menulis kode yang efisien dan bebas dari kesalahan karena setiap perintah Ethereum membutuhkan biaya. Para pembuat aplikasi dipaksa untuk bekerja seefektif mungkin. Jika kode mereka berantakan atau terlalu panjang tanpa alasan, mereka harus membayar lebih mahal. Jadi, Ether juga berfungsi sebagai sapam kualitas agar aplikasi dibuat secara efektif mungkin. Ether dikenal sebagai bahan bakar kripto untuk jaringan Ethereum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eh, perbandingan antara Bitcoin dan Ether. Yang pertama itu perbedaan algoritma keamanan. Bitcoin itu menggunakan algoritma hash, yaitu yang aman
yaitu SH256. Nah, sementara Ether itu menggunakan algoritma yang berbeda, yaitu ETHAS. Perbedaan teks ini mendasari cara masing-masing jaringan memproses dan menjaga keamanan sistemnya. Lalu ada tujuan dan kegunaan utama. Dari sisi fungsi, Bitcoin digunakan sebagai alat untuk membeli barang dan jasa. Sementara Ether itu memiliki peran yang lebih teknis, yaitu digunakan untuk membangun aplikasi terdesentralisasi. Lalu ada status harga dalam materi. Dalam ilustrasi ini, Bitcoin ini berada di harga 3.000 $3.500 saat ini, jauh lebih tinggi dibandingkan Ether yang berada di harga $100 saat ini, menunjukkan perbedaan nilai pasar per unit saat data tersebut diambil. Lalu ada visi penciptaan. Bitcoin merupakan mata uang yang diciptakan untuk bersaing dan dengan emas dan mata uang fiat. Sementara Ether adalah sebuah token yang diciptakan khusus untuk memfasilitasi kontrak pintar. Lalu ada efisiensi kecepatan dan transaksi. Dalam hal performa jaringan, kecepatan transaksi Bitcoin diukur dalam hitungan menit. Nah, sebaliknya, jaringan Ethereum jauh lebih responsif karena kecepatan transaksi Ether diukur dalam hitungan detik. Oke, selanjutnya itu kita akan menjelaskan mengenai Ethereum Virtual Machine. Nah, di sini ada penjelasan mengenai dompet Ethereum. Nah, dompet Ethereum sendiri itu adalah tempat untuk menyimpan Ether secara aman. Nah, dompet Ethereum itu terdiri dari beberapa dompet. Yang pertama itu ada hard wallet, yaitu sebuah dompet perangkat fisik seperti USB untuk keamanan tingkat tinggi. Lalu yang kedua itu ada desktop wallet, yaitu aplikasi yang diinstal pada komputer atau laptop. Nah, yang ketiga itu mobile wallet, yaitu berupa dompet aplikasi berbasis smartphone untuk akses praktis. Nah, yang ketiga itu ada paper wallet, yaitu cetakan fisik berisi kunci akses pribadi atau private key di atas kertas. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai Ethereum Virtual Machine. Adalah mesin yang mengeksekusi transaksi kontrak pintar atau smart contract dikompilasi ke dalam bytecode dan dapat dibaca oleh EVM. Nah, proses ini dimulai ketika kode kode smart contract ditulis oleh manusia, diterjemahkan menjadi bytecode, yaitu format bahasa mesin yang sangat teknis. EVM kemudian bertindak sebagai jantung penggerak yang membaca bytecode tersebut untuk menjalankan instruksi transaksi secara otomatis. Dengan cara ini, EVM memastikan bahwa setiap perintah dalam kontrak pintar atau smart contract dieksekusi dengan hasil yang identik dan aman di seluruh jaringan komputer Ethereum. Nah, Ethereum itu memiliki bahasa pemrograman sendiri yang dikenal sebagai EVM bytecode. Dalam alur kerja Ethereum, EVM bytecode adalah bahasa tingkat rendah yang dipahami langsung oleh mesin. Nah, mesin di sini yaitu berupa Ethereum Virtual Machine. Nah, pertama itu developer menulis kode smart contract dengan bahasa yang mudah dimengerti manusia seperti Solidity. Nah, lalu lanjut ke kode tersebut diterjemahkan atau dikompilasi menjadi EVM bytecode. EVM membaca bytecode tersebut untuk menjalankan perintah transaksi di seluruh jaringan blockchain secara otomatis. Nah, Ethereum itu mesin virtual Ethereum itu menggunakan serangkaian instruksi yang disebut opcodes untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, di sini ada sebuah visualisasi yaitu alur transaksi Ethereum. Nah, yang pertama itu alur dimulai ketika seorang pengguna atau pengirim ingin mengirimkan sejumlah 5 ETH. Nah, atau menjalankan smart contract. Pengirim akan menyertakan dua hal utama. Yang pertama itu value, yaitu jumlah Ether yang dikirim. Dan yang kedua itu data, instruksi tambahan jika transaksi tersebut melibatkan smart contract. Setelah transaksi dikirim ke jaringan, Ethereum Virtual Machine mengambil peran. EVM adalah lingkungan perangkat lunak di mana semua akun Ethereum dan kontrak dan
kontrak smart contract berada. Nah, FPA menggunakan kumpulan instruksi yang disebut opcodes untuk mengeksekusi tugas spesifik. FPA memastikan bahwa pengiriman memiliki saldo yang cukup dan instruksi yang dijalankan valid sesuai aturan protokol. Nah, transaksi ini kemudian dijalankan ke distributed network atau jaringan terdistribusi. Ribuan komputer di seluruh dunia memvalidasi transaksi tersebut secara bersamaan. Setelah divalidasi, transaksi dimasukkan ke dalam blok dan ditambahkan ke dalam rantai blockchain. Nah, proses akhir yaitu update saldo atau dompet wallet. Nah, setelah jaringan mencapai kesepakatan, wallet pengirim berkurang sebesar jumlah yang dikirimkan biaya plus biaya gas. Nah, lalu wallet penerima saldo bertambah sesuai dengan jumlah yang dikirimkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahasa-bahasa yang digunakan pada Ethereum. Nah, di sini kontrak-kontrak pintar dikompilasi menjadi event bytecode dan disebarkan ke blockchain Ethereum untuk dieksekusi yang melibatkan penggunaan berbagai bahasa pemrograman dengan karakteristik yang berbeda. Nah, bahasa pemrograman di sini banyak digunakan yaitu seperti Solidity, LLL, Viper, Serpent, Mutant, dan Julia. Nah, yang pertama di sini ada Solidity, yaitu merupakan bahasa utama yang paling banyak digunakan karena kemiripannya dengan JavaScript dan C++ menjadikan standar industri untuk membuat smart contract. Nah, selain itu terdapat Viper yang dirancang lebih sederhana dan aman dengan gaya penulisan mirip Python untuk meminimalkan celah keamanan. Ada juga bahasa lainnya yang mencakup LLL atau Lips Like Language yang memberikan kontrol rendah namun efisien. Seperti Lalu ada Shepherd dan Mutan yang merupakan bahasa generasi awal namun kini sudah jarang digunakan. Serta Julian yang dikembangkan untuk optimasi platform tertinggi. Semua bahasa ini meskipun memiliki sintaks yang berbeda, harus diubah menjadi format mesin yang seragam agar dapat diproses secara otomatis oleh sistem Ethereum. Selanjutnya itu kita masuk pada materi tipe-tipe akun Ethereum. Nah, di sini ada externally owned accounts atau EOA. Nah, EOA adalah akun yang dikendalikan oleh kunci privat yang memiliki kemampuan untuk mengirim ether dan pesan dari akun tersebut. Nah, di sini terdapat visualisasi alur bagaimana sebuah akun pribadi atau EOA berinteraksi dengan ekosistem Ethereum melalui dua jalur utama. Yang pertama itu pada jalur atas. Nah, di sini eh, source EOA atau akun pengirim melakukan transaksi menuju destination EOA atau akun penerima. Nah, tujuannya adalah untuk update blockchain, yaitu memperbaharui catatan saldo Ether milik kedua belah pihak secara permanen di buku besar digital. Nah, lalu ada jalur bawah. Nah, source EOA atau pengirim itu eh, transaksi transaksi yang berisi data atau instruksi ke sebuah smart contract. Nah, ini memicu proses run kode di mana mesin akan menjalankan login pemrograman yang ada di dalam kontrak tersebut. Nah, lalu hasilnya akan melakukan update Bitcoin. Nah, lalu di sini ada logo Ethereum yang berada di tengah. Ini melambangkan jaringan terpusat atau blockchain yang memproses dan menyimpan semua perubahan status, baik itu perubahan saldo maupun hasil eksekusi kode dari kedua jenis transaksi tersebut. EOA itu mempunyai beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu ada eh, it has an Ether balance atau memiliki saldo Ether. Nah, setiap akun EOA dapat menyimpan aset kripto berupa Ether dan saldo ini digunakan untuk mengirim dana atau membayar biaya transaksi saat berinteraksi dengan jaringan. Lalu yang kedua itu ada it can send transaction atau dapat mengirim transaksi. Nah, hanya akun EOA yang bisa menjadi pemicu atau motor pertama dalam sebuah transaksi. Akun ini bisa
mengirimkan bisa mengirim eh, Ethereum ke orang lain atau mengirimkan perintah untuk menjalankan sebuah smart contract. Nah, yang ketiga yaitu it is controlled by private keys. Nah, dikendalikan oleh kunci privat. Nah, tidak seperti akun bank yang dikelola institusi. EOA sepenuhnya dikendalikan oleh pemiliknya melalui private key. Siapapun yang memiliki kunci memiliki akses penuh atas dana di dalamnya. Lalu yang keempat itu it has no associated code atau tidak memiliki kode terkait. Ini adalah perbedaan kunci dengan smart contract akun. OA ini adalah akun kosong yang tidak berisi logika pemrograman atau kode otomatis. Nah, akun ini murni hanya berfungsi sebagai dompet penyimpanan dan pengiriman instruksi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai smart contract. Nah, smart contract itu adalah eh, kode yang berjalan di atas blockchain. Ia berisi kumpulan aturan untuk disepakati oleh node-node agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa karakteristik smart contract. Yang pertama itu it has an ether balance atau memiliki saldo ether. Nah, sama seperti akun manusia, smart contract ini bisa menerima dan menyimpan eh, ether. Dana ini biasanya digunakan sebagai jaminan atau untuk dibagikan otomatis sesuai aturan kode. Yang kedua itu it has as associate kode atau memiliki kode terkini. Nah, berbeda dengan EOA dompet biasa, akun ini memiliki logika pemrograman di dalamnya. Kode ini yang menentukan apa yang akan terjadi jika kontrak menerima perintah tertentu. Nah, yang ketiga itu it is triggered by transaction or message. Nah, dipicu oleh transaksi atau pesan. Kontrak pintar tidak bisa berjalan sendiri secara gaib. Ia bersifat pasif dan baru akan bekerja atau mengeksekusi kode jika ada pemicu berupa transaksi atau pesan yang dikirim oleh akun EO atau kontrak lain. Nah, yang ketiga itu it performs operation of arbitrary complexity yang menjalankan operasi dengan kompleksitas beragam. Nah, kontrak ini bisa melakukan apa saja mulai dari sekedar transfer uang otomatis hingga fungsi yang sangat rumit seperti sistem pemungutan suara atau voting, pinjaman kripto atau pembuatan aset digital baru NFT. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa manfaat dari smart contract. Yang pertama itu bentuk desentralisasi yang paling sederhana. Nah, smart contract adalah secara termudah untuk menerapkan sistem desentralisasi karena aturan mainnya langsung diprogram ke dalam blockchain tanpa perlu server pusat. Nah, lalu ada yaitu menyediakan penegakan perjanjian otomatis. Tidak perlu pengadilan atau polisi untuk memaksa perjanjian. Kode akan otomatis mengeksekusi hasil jika syarat sudah terpenuhi. Misalnya, dana otomatis dikirim saat barang sampai. Lalu ada mengubah kewajiban hukum menjadi proses otomatis. Nah, kontrak ini mengubah bahasa hukum yang rumit menjadi kode komputer yang berjalan sendiri, sehingga mengurangi kesalahan interpretasi manusia. Nah, yang selanjutnya karena berjalan itu menurunkan biaya transaksi. Nah, karena berjalan secara otomatis jaringan blockchain, biaya administrasi dan biaya perantara menjadi jauh lebih murah. Dan kemudian itu menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga. Nah, ketika eh, kita tidak lagi membutuhkan notaris, bank, atau agen sebagai penengah, karena kepercayaan dibangun langsung melalui kode transparan. Lalu yang terakhir itu memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Karena tersimpan di blockchain yang terdistribusi, kontrak ini sangat sulit dimanipulasi atau dia diretas dibandingkan dokumen kertas atau database pusat. Smart contract ini memiliki karakteristik utama yang membuatnya sangat efisien dibandingkan
kontrak tradisional, di mana secara visual dijelaskan melalui 4 pilar utama, yaitu kontrak ini bersifat self-fulfilling, yang karena mampu memverifikasi syarat secara otomatis. Lalu ada temper resistant yang menjamin kodenya tidak bisa dimanipulasi setelah masuk ke jaringan. Hal ini menghasilkan keuntungan yaitu cost saving yang signifikan karena tidak lagi membutuhkan pihak ketiga. Sementara sifat self-executing memastikan seluruh proses berjalan secara instan dan otomatis. Begitu aturan yang disepakati terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari smart contract. Di sini terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu kontrak opsional antar pihak ditulis sebagai kode di dalam blockchain. Individu yang terlibat bersifat anonim, namun kontrak dibuat melalui buku besar publik. Lalu yang kedua yaitu sebuah peristiwa pemicu seperti tanggal kadaluarsa atau harga target tercapai dan kontrak akan mengeksekusi dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah dikodekan. Dan yang ketiga yaitu eh, regulator dapat menggunakan blockchain untuk memahami aktivitas pasar sembari tetap menjaga privasi posisi masing-masing individu. Nah, itulah proses dari smart contract. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yaitu contoh pada smart contract. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari smart contract. Nah, di sini terdapat visualisasi yang membandingkan proses tradisional yang rumit menjadi proses otomatis melalui smart contract. Nah, yang pertama itu penjual menyediakan sertifikat tanah digital, sementara pembeli menyediakan pembayaran. Keduanya bertemu dalam sistem tanpa perantara manual. Kontrak pintar itu bertindak sebagai pihak ketiga otomatis. Nah, kontrak ini mencocokkan kedua belah pihak menerima sertifikat dan dari penjual dan juga uang dari pembeli. Ini menahannya sementara di dalam sistem. Nah, begitu semua syarat terpenuhi, kontrak secara otomatis menyalurkan aset tersebut. Uang digital dikirim ke penjual dan hak milik sertifikat berpindah ke pembeli secara instan. Nah, karena tercatat di blockchain, proses sentimen, proses otomatis, dan status kepemilikan sah dan permanen, sehingga tidak ada resiko penipuan atau sertifikat ganda. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan antara EOA dan juga smart contract. Nah, di sini ada visualisasi yang membandingkan struktur internal antara externally owned akun atau EOA dan smart contract. Nah, di mana keduanya sama-sama memiliki nonce untuk urutan transaksi dan juga balance untuk menyimpan saldo Ether. Namun perbedaan besarnya itu terletak pada dua kolom terakhir yaitu kode hash dan storage root. Storage root. Akun EOA itu yang dikendalikan manusia hanya berupa dompet kosong tanpa logika. Sementara akun smart contract itu memiliki kode khas yang berisi instruksi pemrograman dan storage root untuk em, menyimpan memori dari aplikasi tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa EOA digambarkan dengan ikon kunci privat, sedangkan smart contract digambarkan dengan baris kode. Karena smart contract adalah akun yang dijalankan oleh mesin berdasarkan akun yang sudah tertulis di dalamnya. Nah, selanjutnya itu kita lanjut pada materi penambangan Ethereum. Ethereum menjamin keamanan jaringan melalui mekanisme Proof of Work dengan algoritma Ethash yang berfungsi memvalidasi setiap transaksi melalui 5 tahapan utama. Proses dimulai pada percobaan pengiriman dana oleh pengguna yang kemudian digabungkan dengan transaksi lain untuk diperiksa oleh para penambang. Para penambang ini bertugas memvalidasi blok melalui persaingan komputasi di mana penambang yang sukses akan menerima hadiah dan secara
otomatis memicu tahap akhir, yaitu pembaruan saldo penerima di dalam buku besar blockchain secara permanen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tempat penyimpanan. Nah, status-status dikumpulkan ke dalam sebuah pohon status atau state tree yang terhubung dengan akun dan blok. Ethereum menyertakan state rows yang menyimpan root hash atau akar hash dari pohon hash tersebut yang mempresentasikan status sistem saat blok tersebut dibuat. Nah, di sini terdapat gambar visualisasi mengenai state tree. Nah, di dalam blok 1809993 dan blok 1809944 terdapat komponen bernama state root. Ini adalah sidik jari digital tunggal yang merangkum seluruh kondisi saldo dan data semua akun pada saat saldo pada saat itu. Lalu di sini ada garis-garis yang menghubungkan titik-titik biru tersebut adalah Markle-Patrick Tree. Ethereum menggunakan struktur ini agar sistem tidak perlu menyimpan ulang seluruh database setiap kali ada transaksi baru. Nah, hanya bagian yang berubah saja yang diperbarui. Nah, terlihat garis yang menghubungkan titik-titik pohon ke akun 100, eh, di pohon ke akun 100, di bawah akun tersebut terdapat angka seperti 30 atau 50 yang melambangkan data atau saldo yang tersimpan saat saldo akun berubah dari 30 menjadi 50. Root hash di blok berikutnya yaitu blok 18,094 juga otomatis berubah. Dapat disimpulkan bahwa sistem state storage ini di Ethereum berfungsi untuk mengorganisir data seluruh akun ke dalam sebuah state tree yang terhubung langsung dengan setiap blok di blockchain. Melalui komponen state root, sistem dapat menyimpan ringkasan hash dari seluruh status sistem, sehingga ketika terjadi perubahan data pada suatu akun seperti perubahan saldo pada akun 100, perubahan tersebut akan tercermin bahwa akar pohon hash di blok tertentu. Proses ini memungkinkan Ethereum untuk memverifikasi kode jaringan secara cepat dan efisien tanpa harus mengunduh seluruh riwayat transaksi dari awal, menjamin sinkronisasi yang akurat di seluruh node. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekosistem Ethereum. Ekosistem Ethereum didukung oleh berbagai perangkat yang bekerja secara sinergis, dimulai dari Gans, Ganache, Parity, MetaMask, Miss Wallet, Swarm, dan EPVS, dan juga Whisper. Nah, di sini ada penjelasan mengenai Gate. Gate ini adalah sebagai alat baris perintah serbaguna yang berfungsi menjalankan node Ethereum dengan bahasa pemrograman Go. Sebagai implementasi asli yang bersifat sumber terbuka atau open source, Gate itu memungkinkan siapa saja berpartisipasi dalam jaringan. Secara teknis, alat ini sangat fleksibel karena dapat digunakan sebagai aplikasi mandiri di komputer untuk terhubung ke blockchain, atau digunakan sebagai pustaka kode bagi para pengembang untuk membangun aplikasi seluler yang terintegrasi langsung dengan ekosistem Ethereum. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai Ganache. Ganache adalah emulator blockchain yang cepat dan dapat disesuaikan, yang memungkinkan pengguna melakukan pemanggilan ke blockchain tanpa harus menjalankan node Ethereum yang sebenarnya. Keunggulan utamanya itu terletak pada kecepatan di mana transaksi diproses secara instan tanpa biaya transaksi sedikit pun, serta kemudahan dalam mengolah akun yang sudah memiliki saldo atau Ether bawaan. Selain itu, Ganache memberikan fleksibilitas untuk memodifikasi harga gas sesuai kebutuhan pengujian yang semua dapat dipantau dengan mudah melalui antarmuka grafis atau GUI yang nyaman bagi pengguna. Selanjutnya ada penjelasan mengenai Parity. Parity itu adalah klien Ethereum tercepat, teringan, dan paling aman yang menyediakan infrastruktur inti penting untuk layanan yang cepat dan andal. Nah, di sini terdapat visualisasinya. Parity itu bekerja berdampingan dengan Gates di dalam satu jaringan yang sama, di mana keduanya saling terhubung untuk memvalidasi transaksi pengguna. Dapat mengolah node-node melalui berbagai antarmuka seperti Parity dan Gates, atau mengakses aplikasi melalui Miss Browser, yang semuanya berfungsi untuk menjamin ekosistem Ethereum tetap
terdesentralisasi dan dapat diakses dari berbagai platform. Selanjutnya di sini ada penjelasan lebih detail lagi mengenai Parity. Nah, yang pertama itu eh, Parity menggunakan bahasa ROS. Nah, pemilihan bahasa ROS sangat penting karena ROS ini dikenal dengan keamanan pada manajemen memori atau performa yang sangat cepat. Hal ini membuat Parity menjadi salah satu klien paling efisien dibandingkan yang lain. Nah, yang kedua itu adalah klien Ethereum yang terintegrasi langsung ke dalam peramban web kita. Ini tidak seperti klien tradisional yang memungkinkan hanya berjalan di latar belakang. Ini Parity dirancang untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan jaringan blockchain langsung melalui alat yang mereka gunakan sehari-hari, yaitu browser. Lalu yang ketiga yaitu Parity berfungsi sebagai peramban GUI Ethereum. Nah, Parity tidak hanya berupa baris perintah yang membosankan. Ia memiliki antarmuka visual atau GUI yang memungkinkan kita melihat saldo, transaksi, dan status jaringan dengan lebih mudah. Dan yang keempat itu ada Parity menyediakan akses ke berbagai fitur Ethereum termasuk dApps. Nah, dengan Parity kita bisa langsung menjalankan dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi atau dApps seperti pasar NFT, platform finansial, DeFi, atau game berbasis blockchain tanpa perlu menginstal banyak tambahan perangkat lunak lainnya. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai MetaMask. Nah, MetaMask itu mengubah Google Chrome menjadi peramban yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi serta mengambil data dari blockchain. Yaitu sebuah ekstensi browser yang berfungsi sebagai jembatan antara internet biasa dan jaringan Ethereum. Alat ini memungkinkan browser seperti Chrome untuk berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi seperti dApps tanpa harus menjalankan node penuh yang berat di komputer sendiri. Nah, di sini terdapat tampilan MetaMask akun. Ini menjelaskan bahwa MetaMask plugin pada browser Chrome berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengguna individu ke dalam Ethereum Blockchain Network. Nah, melalui antarmuka ini, setiap akun dapat mengakses node-GET atau Parity yang mereka miliki untuk mengirim instruksi ke jaringan. Alur ini memungkinkan bahwa meskipun pengguna hanya menggunakan browser biasa, mereka tetap terintegrasi secara penuh ke dalam jaringan global yang terdiri dari berbagai node yang saling berkomunikasi secara terdesentralisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Miss Wallet. Nah, Miss Wallet ini adalah antarmuka pengguna akhir yang dirancang khusus oleh tim Ethereum untuk menjelajahi dan menggunakan dApps. Nah, melalui tampilan akun overview, pengguna dapat mengolah berbagai akun dan saldo mereka secara transparan. Keunikan MIS terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan fungsi penyimpanan aset dengan kemampuan eksekusi smart contract, sehingga pengguna dapat mengirim dana atau menjalankan aplikasi terdesentralisasi dalam satu platform yang aman dan terpadu. Nah, meskipun misi adalah alat resmi yang sangat penting di awal sejarah Ethereum, saat ini pengembangannya telah dihentikan dan fungsinya banyak digantikan oleh kombinasi MetaMask dan browser web biasa. Nah, di sini ada penjelasan detail mengenai Miss Wallet. Yang pertama itu antarmuka pengguna akhir untuk Ethereum yang dikembangkan untuk menjelajahi dan menggunakan dApps. Yang kedua itu MIS adalah dompet Ethereum resmi. Nah, yang ketiga, model ini dikembangkan dan didistribusikan oleh tim yang bertanggung jawab atas pengelola ekosistem Ethereum. Yang keempat itu platform ini digunakan oleh para pengembang yang ingin menyebarkan, dan menggunakan kontrak pintar. Nah, yang terakhir ini adalah dompet node penuh yang berarti kita harus mengunduh seluruh blockchain Ethereum di komputer kita. Nah, secara keseluruhan, Miss Wallet itu dirancang sebagai alat serbaguna. Nah, yang pertama itu mengirim dan menerima transaksi. Ini adalah fungsi dasar sebuah dompet digital, di mana pengguna dapat mentransfer nilai Ether ke pengguna lain di seluruh dunia melalui jaringan Ethereum, lalu menyimpan Ether. Nah, MIS ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan aset digital yang aman karena MIS adalah full node.
ia memiliki salinan data blockchain sendiri untuk memvalidasi saldo kita. Lalu yang ketiga itu dompet multi tanda tangan atau multi-sig. Nah, ini adalah fitur keamanan singkat tinggi. Dompet jenis ini memerlukan persetujuan dari lebih satu orang atau tanda tangan digital sebelum data dapat dikirim. Fitur ini sangat berguna untuk organisasi atau perusahaan agar dapat tidak dikuasai oleh satu individu saja. Dan yang terakhir yaitu menerapkan smart contract. MIS itu memberikan antarmuka khusus bagi pengembang untuk mengubah kode program mereka ke dalam blockchain. Setelah dideploy, kontrak tersebut akan berjalan otomatis selamanya di jaringan Ethereum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai demo installation dari Gate. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses install Gate dengan secara ringkas. Yang pertama itu kita mempunyai yang pertama itu kita akan mengunjungi website resminya yaitu https://gates.ethereum.org downloads dan klik get 1.817 untuk Windows. Nah, yang kedua itu kita akan jalankan file exe dan klik saya setuju. Yang ketiga, pilih get dan alat pengembang lalu klik berikutnya. Nah, yang keempat itu tentukan folder tujuan untuk instalasi Get dan klik install. Yang kelima yaitu periksa kemajuan instalasi dan klik selesai. Dan yang keenam yaitu buat comment prompt dan ketik perintah Get untuk memeriksa apakah instalasi telah berhasil. Nah, itulah cara mendownload Get. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo cara install Ganache. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses install Ganache secara ringkas. Yang pertama itu kita mengunjungi website resmi Ganache. Nah, lalu kita klik download untuk Windows apabila kita menggunakan Windows. Lalu kita akan menjalankan file exe dan klik berikutnya. Yang ketiga itu tentukan folder tujuan untuk install Get dan klik install. Yang keempat, pantau kemajuan instalasi dan klik selesai. Dan yang kelima yaitu emulator Ganache akan terbuka. Lalu klik lanjutkan untuk menjelajahi fitur-fitur Ganache. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara transfer Ether menggunakan MetaMask. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara transfer Ether menggunakan MetaMask secara ringkas. Nah, yang pertama itu buka Google Chrome dan cari MetaMask di ekstensi. Nah, yang kedua, klik dapatkan ekstensi Chrome. Yang ketiga, tambahkan MetaMask ke browser Chrome. Lalu yang keempat, buat kata sandi baru untuk akun tersebut dan klik buat. Lalu klik lanjutkan. Nah, yang kelima, baca syarat dan ketentuan pengguna, lalu klik terima. Yang keenam, bacalah catatan privasi dan klik terima. Nah, dan langkah yang kedelapan itu ungkapkan kode rahasia dan klik berikutnya. Yang kesembilan, buat akun. Misalnya akun satu, masuk ke akun tersebut. Nah, kita akan melihat saldo 0. Buka Ganache dan salin kunci pribadi ke salah satu akun untuk menautkannya dengan MetaMask. Klik simbol kunci di pojok kanan atas untuk mendapatkan kunci pribadi akun tersebut. Lalu yang ke-10, Ganache. Di Ganache, klik pengaturan dan ubah nomor port menjadi 8545. Lalu mulai ulang Ganache. Yang ke-11 itu buat akun baru, misalnya akun 2. Gunakan kunci utama yang kita gunakan dari Ganache untuk membuat akun tersebut agar Ganache terhubung dengan MetaMask. Dan akun yang sama di Ganache dapat digunakan di MetaMask. Lalu yang terakhir, kita sekarang melihat bahwa saldo di akun 2 adalah 100 ETH. Coba kirimkan sejumlah ETH misalnya 20 dari akun kedua ke akun 1. Klik kirim dan konfirmasi. Nah, itulah ringkasan mengenai cara transfer Ether menggunakan MetaMask. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Swarm. Swarm adalah sebuah platform yang mendukung penyimpanan terdistribusi dan menyediakan layanan distribusi konten. Alat ini memungkinkan data aplikasi disimpan
secara aman di seluruh jaringan node daripada di server pusat, sehingga menjamin keberlangsungan data dan efisiensi biaya bagi para pengembang aplikasi terdesentralisasi. Nah, di sini ada beberapa cara kerja Swarm. Yang pertama itu memanfaatkan infrastruktur dasar Ethereum. Swarm tidak berdiri sendiri, ia memanfaatkan infrastruktur Ethereum yang sudah ada untuk keamanan dan identitas. Yang kedua yaitu file dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan disimpan di dalam node jaringan. Untuk menjaga keamanan, file tidak disimpan untuk satu tempat. File dipecah menjadi potongan kecil dan disebar ke berbagai komputer atau node di seluruh dunia. Jika satu node mati, data tetap bisa disusun kembali dari node lainnya. Dan yang ketiga, yaitu protokol akuntansi digunakan oleh sesama rekan atau peers. Pemilik node mau meminjamkan ruang penyimpanan mereka, Swarm menggunakan protokol akuntansi. Ini adalah sistem pembayaran atau kompensasi antar node peer untuk memastikan keadilan dan penggunaan sumber daya jaringan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Interplanetary File System atau IPFS. Nah, di sini ada penjelasan lengkap mengenai Interplanetary File System atau IPFS. Nah, IPFS itu adalah sistem penyimpanan terdesentralisasi yang tidak terkait langsung dengan Ethereum, tetapi dapat diintegrasikan dengannya. Meskipun berbeda teknologi, IPFS dan Ethereum sering bekerja sama, misalnya untuk menyimpan gambar NFT. IPFS menyimpan data dengan menggunakan tabel hash terdistribusi atau distributed hash table. File di IPFS tidak dicari berdasarkan nama, seperti folder di komputer, melainkan berdasarkan kontennya menggunakan kode unik atau hash. Jika isi file berubah sedikit saja, kodenya pun berubah. Lalu yang ketiga itu ada transfer data antar node dalam jaringan menggunakan mekanisme yang mirip dengan digunakan pada BitTorrent. Data tidak disimpan di satu server pusat, melainkan diunduh dari banyak komputer lain yang memiliki potongan file tersebut secara bersamaan. Nah, IPFS menyediakan sistem file bervariasi yang mampu menyimpan file dan melacak perubahan versi dari waktu ke waktu. IPFS itu memungkinkan kita melihat riwayat perubahan suatu file sehingga data lama tidak mudah hilang atau eh, tertimpa tanpa jejak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Whisper. Whisper adalah protokol komunikasi berbasis identitas untuk dApps agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Berbeda dengan pengiriman pesan biasa, Whisper itu menggunakan sistem berbasis identitas interinskripsi sehingga menjamin bahwa pertukaran data antar aplikasi dalam ekosistem Ethereum tetap privat, anonim, dan bebas dari pengawasan pihak pusat. Nah, di sini terdapat visualisasi yaitu yang menunjukkan Swarm protokol atau penyimpanan yang terhubung dengan sekumpulan dApps yang berupa ikon kotak-kotak kecil. Panel tersebut melambangkan bagaimana Whisper bekerja di latar belakang untuk menghubungkan aplikasi-aplikasi tersebut agar bisa saling berbisik atau bertukar informasi secara rahasia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dalam Whisper. Yang pertama itu tidak dapat diandalkan untuk melacak paket data. Karena Whisper sangat fokus pada anonimitas. Sangat sulit bagi pengembang untuk melacak apakah sebuah paket data sudah sampai atau di mana posisinya dalam jaringan. Yang kedua itu latensi yang tidak pasti. Karena pesan dikirim secara acak antar node untuk menyembunyikan identitas pengirim, waktu yang dibutuhkan pesan untuk sampai ke tujuan menjadi tidak stabil dan sering kali lambat. Lalu ada bandwidth, kapasitas transfer data yang rendah. Whisper tidak dirancang untuk mengirim file besar atau video. Protokol ini hanya efisien untuk pesan teks singkat atau instruksi data kecil. Nah, yang keempat yaitu antarmuka pemrograman atau API tingkat rendah sangat teknis. Penggunaannya cukup rumit bagi pengembang karena membutuhkan pemahaman teknis mendalam dan tidak semudah menggunakan API modern pada umumnya. Nah, itulah eh, penjelasan mengenai kekurangan dalam Whisper. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Ethereum dApps dan DAOs. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi tersentralisasi Ethereum atau dApp. Nah,
Aplikasi terdesentralisasi adalah aplikasi yang digunakan eh, pada jaringan dan dengan protokol tanpa kepercayaan untuk menghindari titik kegagalan tunggal. Nah, mereka itu beroperasi pada jaringan komputer peer-to-peer. Di sini terdapat karakteristik utama dari dApps. Yang pertama itu menggunakan Ethereum sebagai platform pengembangan. Nah, dApp itu dibangun di atas fondasi Ethereum. Ethereum menyediakan infrastruktur bagi pengembang untuk menjalankan kode mereka tanpa harus membuat blockchain sendiri dari nol. Lalu yang kedua itu menggunakan blok yang dikodekan secara kriptografi. Nah, keamanan aplikasi ini bergantung pada kriptografi. Setiap data atau transaksi dalam dApp disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung dan dieskripsi secara digital agar tidak dimanipulasi. Yang ketiga itu tidak diatur oleh server pusat. Berbeda dengan aplikasi biasa seperti Facebook atau bank, yang punya server pusat, dApps itu berjalan di ribuan komputer atau node. Jika satu server mati, aplikasi tetap hidup karena tidak ada pusat kendalinya. Yang terakhir itu tidak ada salinan induk dari dApp. Nah, tidak ada salinan asli. Setiap node di jaringan memiliki salinan yang sama, persis dari kode dan data aplikasi tersebut, sehingga menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari dApps Ethereum. Yang pertama yaitu ada stabilitas yang ditingkatkan. Yang kedua, tidak ada waktu henti atau downtime. Yang ketiga itu ada keandalan yang lebih tinggi. Yang keempat, tidak ada campur tangan pihak ketiga. Yang kelima, privasi dan keamanan. Dan yang keenam itu kredensial otomatis yang diberikan melalui komputer pintar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh menjelaskan. Nah, di sini terdapat contoh dari dApps. Yang pertama itu Wavefone. Wavefone itu adalah platform urun dana yang terdesentralisasi. Lalu ada Storj.io, yaitu platform penyimpanan dana cloud terdesentralisasi. Lalu ada KYC Chain, yaitu platform kepatuhan dan verifikasi identitas. Yang keempat itu ada FG Capital, platform layanan keuangan atau pinjaman terdesentralisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Jadi, DAO itu adalah aplikasi perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang memungkinkan adanya modifikasi yang dilakukan oleh para anggotanya. Nah, di sini terdapat visualisasi, yaitu mengenai pengambilan keputusan antar rekan. Yang pertama itu gambar orang-orang yang saling terhubung dalam lingkaran menunjukkan bahwa kekuasaan dalam DAO tersebar rata. Tidak ada bos atau CEO, setiap anggota memiliki hak suara yang sama atau operasional atau profesional. Nah, komputer, laptop, dan ponsel yang terhubung ke simbol D atau DAO app dan network melambangkan bahwa organisasi sepenuhnya berbasis digital. Aturan organisasi ditulis dalam kode atau smart contract. Nah, karena sifatnya open source, jika ada aturan yang ingin diubah, misalnya cara pembagian dana, anggota akan melakukan pemungutan suara secara digital. Jika mayoritas setuju, kode tersebut akan otomatis berubah. Nah, lalu, kata otonomous berarti setelah organisasi ini diluncurkan, ia berjalan sendiri sesuai dengan kode yang disepakati tanpa butuh campur tangan manual atau birokrasi manusia yang lambat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari DAO. Yang pertama itu, negara mengadakan pemilihan umum dan ingin mencegah kecurangan dalam pemungutan suara. Proses dimulai dengan adanya kebutuhan nyata untuk melakukan transformasi digital pada sistem pemilu. Masalah utama yang ingin dipecahkan adalah kecurangan, seperti manipulasi surat atau pemilihan ganda, yang sering terjadi pada sistem pemungutan suara tradisional yang menggunakan kertas. Lalu yang kedua, sebuah DAO harus dibuat untuk menjaga transparansi dan pemungutan suara. Nah, sebagai solusi, organisasi atau sistem pemungutan suara tersebut diubah menjadi DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Dengan menjadi DAO, sistem ini tidak lagi dikendalikan oleh satu lembaga pusat seperti KPU atau pemerintah, melainkan menjalankan jaringan komputer yang terbuka bagi publik untuk diawasi. Lalu yang ketiga itu hal dipastikan dengan memasukkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam kode program. Aturan main, misalnya siapa yang sah menjadi pemilih atau durasi pemilihan,
syarat pemenang dan syarat pemenang dimasukkan ke dalam kode program smart contract. Begitu kode ini dijalankan di blockchain, tidak ada seorang pun, termasuk presiden atau sistem yang bisa mengubah aturan tersebut di tengah jalan. Nah, yang keempat, orang-orang yang berhak memilih diberikan token pemungutan suara. Identitas pemilih diverifikasi secara digital. Setiap orang memenuhi syarat akan diberikan voting tokens. Token ini berfungsi sebagai tiket elektronik. Tanpa token ini, seorang tidak bisa masuk ke sistem atau memberikan suara. Ini memastikan prinsip one person, one vote. Yang kelima, orang-orang boleh memberikan suara atau voting. Pemilihan memberikan suara mereka menggunakan aplikasi berbasis blockchain. Karena menggunakan token, proses ini sangat cepat dan dapat dilakukan dari mana saja. Namun tetap terlindungi oleh keamanan kriptografi tingkat tinggi. Yang keenam, setiap suara diproses di blockchain Ethereum. Ini menjamin transparansi dengan membiarkan semua berjalan secara tersentralisasi. Setiap suara yang masuk dicatat secara permanen di blockchain Ethereum. Karena datanya terdesentralisasi, salinan hasil pemilu disimpan ribuan node di seluruh dunia. Ini membuat hasil akhir mustahil untuk dihapus atau dimanipulasi sehingga memberikan transparansi 100% kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi transfer Ether di jaringan Ethereum lokal. Nah, di sini saya menggunakan dua tools. Yang pertama itu Ganache, adalah blockchain pribadi lokal untuk pengujian smart contract Ethereum tanpa biaya. Lalu yang kedua yaitu MetaMask, adalah dompet kripto berbasis browser untuk berinteraksi dengan aplikasi blockchain. Nah, Ganache ini digunakan untuk pengembangan untuk simulasi, sementara MetaMask adalah jembatan pengguna ke Web3. Oke, pertama-tama itu kita buka dulu Ganache-nya. Nah, di sini kita klik Quick Start. Kita tunggu sampai berjalan. Nah, setelah Quick Start-nya berjalan, kita akan melakukan yaitu proses salin RPC server. Nah, kita salin RPC server. Di sini sudah terdapat link RPC servernya. Kita salin. Lalu kita buka MetaMask. Nah, setelah kita membuka MetaMask, kita akan membuat jaringan baru. Yang pertama itu klik semua jaringan populer, lalu klik custom. Nah, di sini kita akan menambahkan jaringan khusus. Pada tampilan ini, kita akan berikan nama jaringannya yaitu Ganache Lokal. Nah, setelah kita berikan nama, lalu kita klik URL RPC default. Nah, di sini kita tambahkan URL RPC. Nah, di sini kita eh, paste dari link yang kita sudah copy tadi di Ganache, yaitu eh, apa ya, link RPC servernya. Nah, lalu tambahkan URL. Nah, setelah itu kita masukkan ID chain-nya, yaitu eh, 1337, yaitu yang sesuai dengan Ganache 1337. Nah, setelah kita masukkan ID chain-nya, kita lalu masukkan simbol mata uang, yaitu ETH. Nah, di sini UR Blocks Explorer-nya ini kita tidak masukkan, tidak apa-apa. Lalu kita klik simpan. Setelah kita menyimpan, kita lanjut akan melakukan copy private key dari salah satu akun di Ganache. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Karena supaya saldo ETH dari Ganache bisa muncul di MetaMask. Oke, nah selanjutnya itu kita buka Ganache-nya lagi. Nah, di sini kita akan gunakan eh, satu private key dari salah satu akun Ganache. Nah, di sini ada beberapa em, private key yang bisa kita gunakan dari Ganache. Di sini saya akan menggunakan yang pertama. Nah, di sini kita klik saja tombol kuncinya, lalu kita eh, salin private key dari salah satu Ganache ini.
Kita salin, copy. Oke, selesai kita copy, kita keluar. Nah, lanjut kita masuk ke MetaMask. Nah, setelah masuk ke MetaMask, ini kita tutup dulu. Lalu kita klik akun. Nah, setelah kita klik akun, kita tambahkan dompet. Nah, untuk tampilan ini kita klik yaitu import akun. Nah, pada import akun ini kita akan tempel kunci privat yang kita sudah salin tadi di Ganache. Ganache. Setelah muncul tampilan ini, selanjutnya kita akan paste kunci privat yang kita sudah salin tadi di Ganache. Nah, kita paste, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita klik import. Nah, setelah kita melakukan klik import, maka akan muncul import akun satu. Nah, ini menandakan bahwa eh, proses import akun kita sudah berhasil. Nah, menandakan bahwa saldo dari Ganache telah masuk ke MetaMask dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, dapat kita lihat pada import akun satu, di sini sudah memiliki 75 ETH. Nah, sebenarnya Ganache itu memberikan ETH itu 100 per per alamat. Tapi di sini saya sudah menggunakan 25 ETH pada transaksi pertama. Nah, karena kita akan melakukan lagi transaksi pada jaringan lokal, maka kita akan mengirimkannya lagi sebanyak 25 untuk sebagai contoh. Nah, pertama itu kita harus menentukan alamat penerima. Nah, di sini alamat penerimanya saya akan menggunakan yaitu akun satu. Nah, ini akun satu saya klik dulu untuk melihat detailnya. Nah, pada akun satu saya ini terdiri itu ada 25 ETH yang telah saya lakukan pada transaksi pertama tadi. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengiriman akun satu ini kita harus salin dulu alamat Ethereum-nya agar dia bisa jadi penerima pada pengiriman 25 ETH selanjutnya. Caranya itu mudah. Pertama itu kita klik titik tiga pada akun satu, lalu kita klik alamat. Nah, di sini kita salin saja Ethereum. Nah, setelah kita berhasil menyalin Ethereum, maka kita langsung saja melakukan proses pengiriman. Kita masuk ke akun import akun satu, lalu kita klik kirim. Nah, di sini kita tentukan alamat eh, asetnya. Nah, kita gunakan yaitu Ethereum ini. Nah, setelah kita sudah mengklik Ethereum tadi, kita masukkan alamat penerimanya, yaitu akun satu. Nah, di sini sudah berhasil kita masukkan alamat penerimanya, yaitu akun satu. Lalu kita masukkan jumlah ETH yang ingin kita kirim. Nah, jumlah ETH yang kita kirimkan itu 25 aja. Nah, lalu kita klik lanjut. Nah, maka tampilan berikutnya akan menampilkan detail proses transaksi kita, di mana akun pengirim yaitu import akun satu, akun penerima kedua akun penerima yaitu akun satu, dan kita menggunakan jaringan Ganache lokal dan biaya jaringan kecepatannya itu 0,004 ETH. Nah, setelah kita melihat detail pengirimannya sudah benar, lalu kita klik konfirmasi. Nah, sekarang proses transaksi kita sudah berhasil. Karena dapat dilihat pada Ethereum yang awalnya itu 75 ETH berkurang menjadi 49,99 ETH. Nah, ini kenapa berkurangnya itu menjadi 49,99 ETH karena dikurangi juga dengan jumlah eh, biaya kecepatan jaringan tadi yaitu 0,00004. Oke.
Nah, kita lihat pada akun satu, apakah ETH-nya itu sudah bertambah atau tidak. Nah, kita lihat pada ETH akun satu itu sudah bertambah, yaitu 50 ETH. Nah, ini menandakan bahwa proses transaksi kita pada jaringan lokal telah berhasil. Nah, kita lihat juga pada Ganache. Ganache, apakah 50 ETH-nya ini sudah berkurang atau tidak? Kita buka saja Ganache. Nah, dapat dilihat pada address pertama, yaitu terdiri dari 50 ETH. Nah, ini menandakan bahwa sudah berkurangnya ETH yang telah kita lakukan transaksi tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada simulasi transfer Ether pada jaringan lokal. Berdasarkan penjelasan mengenai Ethereum yang sejelaskan sebelumnya, maka kita dapat mendapatkan poin penting. Yang pertama itu kita dapat menjelaskan Ethereum dengan konsepnya. Lalu install Gate dan Ganache di komputer kita, dan juga gunakan MetaMask dan hubungkan dengan Ganache, serta install dan gunakan Miss Wallet. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi Ethereum pada kali ini. Dan apabila masih banyak kesalahan dalam penjelasan Ethereum ini dan penggunaan kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua. Dan untuk mengakhiri video presentasi kali ini, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.